David, first of all, I want to get your reaction. What did you see from Moses in the ring there? I saw a future world champion. Heavyweight champion, Moses Itauma. I saw someone that showed all the attributes you need. You're 19, 20, what are you? 19. 19, to be in a position physically where you are at 19. Muda dan penuh talenta, usianya masih 19 tahun, namun bocah ini sudah menunjukkan taringnya. Sobat Fighter, selamat datang di Ruang Fighter. Kelas berat jelas harus waspada dengan kehadiran bocah ini. Usianya memang masih sangat muda, namun jika melihat kualitasnya saat di atas ring, tak berlebihan jika ia layak disebut sebagai prospek muda masa depan. Defeat out, hasn't he? And look, what a start! What a start! Inside the opening 15 seconds, Marcel Boda crumbles to the canvas, legs all over the place. He's a knockout machine as a junior. It just lets the heavyweight division know that I'm here. That, listen, I know I'm only 19, but come on, come on, man. Oh, that's a great left hook. He's gone. That's a great left hook. He's gone. Dan saya yakin para monster di kelas berat mulai memperlihatkan gerak-gerik bocah fenomenal ini karena mereka sadar bahwa ia yang nantinya akan meruntuhkan mereka satu persatu. Moses Itauma. Ya, petinju ini bernama Moses Itauma. Petinju kelahiran tahun 2004 ini diyakini sebagai The Next Mike Tyson. Bukan tidak mungkin Moses mampu mengikuti jejak si leher beton, karena saat ini ia sudah mampu meraih sabuk WBO Intercontinental di kelas berat. Bahkan Moses sendiri berjanji akan mematahkan rekor Mike Tyson yang sulit dilampaui. And all that stuff about you chasing his record, I wonder if we could possibly get you and Mike Tyson together. Yeah, no, that would be good. That would be good, 100%. Pendapat kalian Sobat Fighter, apakah ia mampu mematahkan rekor Tyson? Monggo Anda komen di bawah ini. Moses Itauma lahir pada tahun 2004 di Slovakia, salah satu negara di Eropa sana. Namun sayang, Moses kecil harus pindah ke Inggris karena di Slovakia keluarganya sering mendapat rasisme. Saya dan saudara laki-laki saya mendapat pelecehan rasial. Jelas itu bukan tempat yang baik untuk ditinggali. Slovakia memang salah satu negara yang tercatat sebagai negara rasisme. Bahkan YouTuber Indonesia yang berada di sana mengakui ia pernah mendapat perlakuan rasis. Nah, tentang Republik Slovakia ini ya, gua pengalaman kan, ada orang kulit hitam waktu di stasiun, satu orang kayak dilihatinnya tuh sinis banget teman, kayak aneh gitu. Ini orang mana gitu, kayak nanya. Dilihatin sinis lah, aneh, ini orang mana gitu. Kadang-kadang ya ada sih rasis sih. Cuman gua anggapnya enjoy aja sih kalau rasis, kayak misalkan disebut Jackie Chan. kayak disebut Jackie Chan begitu teman-teman. Pilihan Moses pindah ke Inggris sangatlah tepat karena di sanalah akhirnya ia bisa mengembangkan bakat tinjunya. Bahkan ia sangat mengidolakan Naseem Hamed, sang legenda Inggris itu. Saya sering menonton Naseem Hamed. Saya sudah menonton video yang sama tentang dia sekitar 50 kali. Saya ingat itu adalah highlight reel yang dimulai dengan dia menari. Dia adalah salah satu petarung favorit saya. Sebelum memulai karir profesionalnya, memang bakat tinju Moses sudah terlihat. Hal itu ia buktikan saat masih di amatir, yakni ia belum pernah merasakan kekalahan dari 20 laganya. Bahkan di tahun 2022 saat ia masih berusia 17 tahun, Moses berhasil meraih medali emas dalam kejuaraan pemuda IWBC.
Dan di awal tahun 2023, akhirnya Moses masuk tinju profesional, yakni saat dirinya masih berusia 18 tahun. Dan itu sama dengan usia Tyson ketika baru memulai masuk tinju profesionalnya. Kala itu, ia dipertemukan dengan Marcel Bode, petinju dari Republik Ceko. Dan di awal debutnya itu, Moses langsung berhasil mengalahkan lawannya di ronde pertama. Dan ia hanya butuh 23 detik saja untuk meng-KO lawannya, dan itu mengalahkan rekor kemenangan tercepat Tyson ketika melawan Maurice Fraser yang butuh 30 detik. He comes out smoking. Uppercut and Marvis is hurt. Kemenangan itu tentu menambah motivasinya untuk terus meningkatkan karirnya. Tak lama setelah itu, 2 bulan kemudian, Maret, Moses kembali naik ring. Dan kali ini ia melawan Raymond Alberto Ibarra. Bagi Moses, semua terasa mudah. Asalnya di laga ini, Moses hanya butuh 1 ronde saja. Dan itu masuk sebagai rekor kemenangan tercepat pula, yakni 35 detik. Moses Itelmo. Well, I've got another fight on the Joe Joyce undercard. That should be quite good. Setelah kemenangan ini, akhirnya 2 minggu kemudian Moses kembali naik ring. Kali ini ia melawan Dovbychenko, petinju yang cukup tangguh. Dan benar saja, di laga ini Moses sedikit kesulitan untuk menumbangkan lawannya. Block those body shots, but that's good boxing. Lovely 1-2 there. Long left hand, Richie, and we've got to remember, there's a good shot left hand. I think staggering backwards, but he knows. Dan Moses tak lagi mampu meraih kemenangan cepat. Meski lawannya sulit dikalahkan, namun tetap saja Moses berhasil mendominasi pertandingan. Pukulan kirinya masih menjadi pukulan andalannya. Setelah melalui 6 ronde, akhirnya Moses berhasil meraih kemenangan mutlak. I want to step up 100%. It's like I'm constantly chasing the bigger things. Like I said this since I was in Laga berikutnya, Moses kali ini melawan petinju dari Argentina, yakni Kevin Nicolas Espindola. Diyakini dengan mudah, namun sayang Moses tak mampu lagi untuk meraih kemenangan KO. Yeah, he had a bit of an issue in his last fight that went the distance. It's almost like he's nodding in appreciation for them. Just I'm taking it. Is that the best you can do? The end, and he's going to be very bruised in the morning. And that was a great left hook. Moves it to the body. Again. Beruntung saja di laga ini ia berhasil keluar sebagai pemenangnya dengan kemenangan mutlak. Setelah 2 laga tak mampu meraih kemenangan KO, akhirnya 2 bulan kemudian Moses kembali memperlihatkan kebrutalannya, yakni saat ia melawan Amine Bucheta. Di laga ini, Moses berhasil meraih kemenangan brutal di ronde pertama. Namanya yang sudah mencuat di kalangan penggemar kelas berat, akhirnya Moses dikontrak dalam duel akbar antara Fury melawan Francis Ngannou. Dan Moses menjalani laga tambahan di laga itu, yakni dengan melawan Isvan Bernat. Di laga ini, Moses masih membuktikan kembali kebrutalannya. Southpaw now getting underway in his 6th professional contest and starts with a sharp 34-year-old Hungarian. He's based his professional career in the United States. The hand speed evident already. Lovely right jab. Puts down Bernat. Who is a right-handed southpaw. Left hand goes
again this time, and Bernat will do well to last the round from Moses Itauma, and Bernat, it seems, has had enough, and it's all over. Kemenangan KO secara berturut-turut membuat namanya kian melambung. Apalagi setelah itu ia kembali membuktikan siapa dirinya yang sesungguhnya, yakni dengan melawan Michael Bolos. Itauma and his team don't spend too long worrying about the opponent at this stage in his career. Di laga ini, Moses hanya butuh 1 ronde saja. The question is how long he can stay in the show tonight. That's a great left hook. He's gone. This is going to be a very short night's work indeed, I think. What a punch that was for that left hand. Tried to find an angle or two. Bullish backward in a straight line, inviting the trouble. He's brave, but he's completely outgunned. It has to be stopped quickly, and it's stopped very quickly indeed here tonight by Lee Every. Add that one to the list. Saat layak jika ia adalah monster muda masa depan. Moses memang tidak membuang peluang di masa emasnya, karena 4 bulan setelah itu ia kembali naik ring dan melawan petinju dari Inggris pula, yakni Dan Garber. Meski lawannya sulit ditumbangkan, namun saat melawan Moses ia malah KO di ronde pertama. That for obvious reasons, Richie, we're all following his career with real interest. But this Itauma carries on, and straight away he's good with the left. All been before the bell has sounded to end the first round. And let's do. There's Garber just doing. His hands are getting quicker. He's got destructive power, and he's had a fast short right hand that caught him flush. There's another one in his own corner, clubbing left, and the referee's having a look again, and he caught it off. Setelah laga ini, Moses diberi kesempatan untuk merebutkan sabu WBO Intercontinental di kelas berat yang kosong, yakni dengan melawan petinju dari Jerman, Ilja Mazenkev. Tak ada kesulitan melawannya, bahkan di ronde pertama saja Moses langsung mengkanvaskan lawannya. Oh, massive left hand. And Mazenkev back into the corner, eats a right and another left. He's trying to hold on, but Itauma not letting him. Beruntung bel akhir masih membantunya. Dan di ronde kedua inilah Moses kembali meruntuhkan petinju Jerman itu. This is the heavyweight division. One punch can change anything. And if Mazenkev can... Oh, look at that speed! Meski mencoba untuk bangkit, namun wasit memilih untuk menghentikan laga. What a combination! Oh, the body isn't working anymore. They'll wave it off. Dan inilah Sport Fighter, laga terbaru Moses pada bulan Juli kemarin, yakni dengan melawan Mariusz Wach, petinju veteran dari Polandia yang sudah berusia 44 tahun. Duel ini untuk mempertahankan sabu WBO-nya. Di laga ini, Moses juga tak dapat menemui kesulitan. Hanya saja di ronde pertama ia tak mampu untuk menumbangkan petinju jangkung itu. Barulah di ronde kedua inilah Moses mampu meruntuhkannya. Yeah, and he isn't in a hurry. I want a step-by-step approach, he said. And that was a little open. Down the right, and he goes. Big statement from a big punch. Meski mampu bangkit, namun setelah itu ia kembali diberondong dengan pukulan kombonya. Setelah melihat laga-laganya Sport Fighter, bagaimana pendapat kalian? Apakah ia sudah layak disebut monster muda atau biasa saja? Boleh Anda komen di bawah ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga akhir video, and see you next time, Mator Sekalangkong.